Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 13 September ya. Kita udah dapat beberapa data kemarin, lumayan sedikit datanya dari kalender ekonomi. Kita akan mulai pembahasannya dulu ya dari review berita yang kemarin, teman-teman. Jadi kemarin kita dapat beberapa data yang cukup penting untuk Inggris, terutama data soal earning index, kemudian ada claimant count change, ini data soal penghasilan ya, earning index sama bonus, penghasilan di sana seperti apa. Kemudian juga ada data soal unemployment, datanya lumayan positif untuk pound sterling kemarin. Kemudian kemarin juga ada rilis data soal OPEC monthly report dari Amerika Serikat dan juga short term energy outlook. Hari ini itu akan ada data yang cukup penting, teman-teman. Dari Inggris akan ada data soal manufacturing production, terus juga ada trade balance ya, dari Inggris. Dan yang paling lebih penting lagi sih dari Amerika Serikat itu dari data core CPI sama CPI yang akan dibacakan jam setengah 8 malam nanti. Kalau kita lihat dari rilis datanya, perkiraannya ya, core CPI ini adalah data inflasi dilihat dari konsumen, tanpa menghitung yang namanya energi dan juga makanan ya. Untuk core CPI-nya diprediksi inflasinya bakalan turun menjadi, dari sebelumnya 4,7% menjadi 4,3%. Ada penurunan sekitar 0,4%. Tapi kalau kita lihat dari CPI-nya, ini data CPI ini adalah data inflasi dari apa namanya, outlook daripada konsumen dengan menghitung semua aspek yang ada, termasuk juga makanan sama energi. Biasanya data CPI ini lebih volatile, lebih fluktuatif daripada data core-nya, teman-teman. Kalau kita lihat dari forecast-nya, inflasi justru naik dari 3,2% naik menjadi 3,6%. Jadi akan ada volatilitas dan juga mix data yang berpeluang untuk membuat dolar apakah menguat atau malah melemah. Jadi menurut saya ini akan menjadi data yang sangat-sangat penting. Kemudian juga akan ada data soal crude oil inventory, inventory minyak mentah Amerika Serikat. Juga akan berdampak sama pergerakan dari dolar, teman-teman. Jadi kita wait and see dulu sementara. Dari market Bitcoin kita udah dapat beberapa news. Salah satunya kemarin ini ada sebuah klarifikasi daripada Vitalik Buterin, teman-teman, dan ya, dia mengatakan akun Twitternya kemarin kena hack disebabkan karena dia salah swap SIM card ya, SIM card di mobilenya. Bayangin, dia salah masukin kartu aja, itu bisa menyebabkan akun Twitternya kena retas. Nah, ini aku nggak ngerti nih, apakah dia kunjungan di banyak negara, terus dia beli kartu SIM card yang aneh-aneh, ya kan? Kemudian ya bisa dihack datanya, teman-teman. Jadi ngeri banget hacker sekarang. Jadi disarankan untuk dia untuk melakukan 2FA, pakai Google Authenticator ya, karena dia mengatakan bahwa dia tidak pakai nih. Kalau dia tidak pakai, maka akan lebih berbahaya lagi, teman-teman. Jadi itu teman-teman yang punya akun sosial media, mungkin bisa dipertimbangkan tuh pakai Google Authenticator supaya kalau teman-teman login itu ada verifikasi yang lebih ketat, termasuk juga yang pengguna exchange dan lain sebagainya. Wah, ribet pakai ini itu. Ya, itu resiko sih sebenarnya. Kalau nggak pakai, ya resiko kena hack lebih besar. Kalau pakai, ya agak ribet sedikit. Jadi, ya pilih yang kalian paling suka itu. Nah, ini ada data soal large holder, large Bitcoin holder. Jumlah kepemilikan Bitcoin terbesar itu dimiliki siapa sih? Nah, kalau kita lihat dari data ini dari River Financial ya, ini menunjukkan bahwa jumlah Bitcoin paling banyak itu dipegang oleh Satoshi Nakamoto dengan kepemilikan sampai 1,1 juta Bitcoin. Jadi 1.100.000 Bitcoin. Ngeri ya, jumlahnya banyak dan itu tersebar di banyak wallet, teman-teman. Tidak hanya di satu wallet. Jadi ya sifatnya mix ya, mix, teman-teman. Karena address-nya di sini tidak terpampang ya, artinya kemungkinan memang wallet ataupun token ini itu tidak dimiliki oleh satu wallet saja, mungkin bisa didiversifikasi ke banyak wallet. Kemudian untuk individualsnya yang terdeteksi juga sangat-sangat sedikit, teman-teman. Kebanyakan dari mereka masih sifatnya anonimus.
tidak terpantau siapa yang punya. Kemudian kalau kita lihat dari kalangan exchange, yang paling terbesar masih yang punya Binance dengan kepemilikan hampir 500.000 Bitcoin, ya sangat banyak. Kemudian ada Bitfinex, OKX, Robinhood, Mt. Gox yang kena hack kemarin. Ini juga jumlahnya cukup banyak. Terus kalau dari pemerintahan, yang paling banyak masih pemerintahan Amerika Serikat, karena mereka dapat dari banyak kasus pencurian, hacking, dan lain sebagainya ya. Pemerintah Amerika Serikat pegang Bitcoin paling banyak. Kemudian juga ada Bitfinex yang kena hack, dan juga ini unknown resource, lagi-lagi tidak diketahui. Cina nggak masuk ya? Wah, mungkin ada di urutan ketiga atau keempat nih. Kemudian kalau dari companies, itu yang paling banyak pegang, yang pertama adalah Grayscale. Ini adalah perusahaan yang kemarin berusaha buat meluncurkan ETF Bitcoin. Terus ada Block.one, terus juga ada MicroStrategy, teman-teman. Itu adalah pemilik-pemilik terbesar untuk Bitcoin di tahun 2023 ini. Tentunya datanya bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, ini untuk lebih detailnya aku akan share di komunitas Telegram ya. Jadi teman-teman make sure untuk follow komunitas kita di Telegram. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Lalu ini ada berita yang bagus dari HSBC. Ini adalah sebuah perusahaan perbankan, teman-teman. Yang mana dia sekarang sudah join sama crypto custody firm, ya, namanya Fireblock, untuk menawarkan layanan cryptocurrency. Dia menyusul beberapa perbankan lain, ada BNY Mellon sama BNP Paribas yang sudah lebih dulu untuk join dengan perusahaan custody untuk bisa menyimpan aset kripto di sana. Jadi perbankan sekarang udah boleh nih, teman-teman, ibaratnya menyimpan aset kripto, tapi harus lewat custody, harus lewat pihak ketiga. Jadi good news lagi untuk adopsi yang namanya cryptocurrency atau crypto aset ya. Nah, ini berita teman-teman datang dari Hasdex. Hasdex salah satu manajer investasi baru aja menawarkan berusaha ya untuk meluncurkan yang namanya Ethereum ETF, guys. Ini berita bagus lagi buat Ethereum. Jadi selain Bitcoin ETF, Ethereum ETF udah mulai banyak di disodorkan oleh banyak perusahaan, sehingga ini memberikan kita sinyal bahwa Ethereum itu sangat-sangat diminati oleh para investor. Kemudian kabar kurang mengenakan datang dari CoinEx. Dikabarkan dananya baru aja dikuras habis oleh hacker, teman-teman. Ini kita ambil data dari Etherscan ya, sebuah wallet yang memberikan nama yaitu CoinEx. Jadi diberitakan CoinEx itu baru aja kena hack 2 jam yang lalu, dengan jumlah Ethereum yang kekuras ini di menit keberapa ini. Nah, itulah pokoknya. Itu ada sekitar 6.500 6.500 Ethereum yang kena kuras, teman-teman, oleh hacker ya. Ngeri banget. Ini jumlah transaksi keluarnya cukup banyak dari exchange ini, dan memang sudah diberitakan oleh banyak media, salah satunya Cointelegraph. Itu udah menceritakan juga gimana kronologi dari CoinEx yang kena drain asetnya sampai senilai 27 juta dolar, teman-teman. Ya, suspek hack. Jadi lumayan beritanya mengejutkan. Ini transaksi yang sedang terjadi itu lewat Matic, lewat Tron juga, teman-teman, dan ya semua pemberitaannya jelas diberitakan di sini. Untuk CoinEx juga sudah mengklarifikasi bahwa mereka akan segera memperbaiki masalah sistem keamanan ini, teman-teman. Jadi biar investor juga nggak panik. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya aset di CoinEx, boleh dicek tuh aset kalian apakah aman atau enggak, ya kan? Karena ya hacker itu benar-benar bahaya sih, teman-teman. Nah, teman-teman, kita akan lihat dari beberapa berita yang kita udah posting kemarin juga di komunitas Telegram. Salah satunya itu ada bank-bank Amerika Serikat yang mengalami arus keluar simpanan mingguan terbesar sejak runtuhnya SVB ya. Total simpanan bank sekarang anjlok, parah banget. Artinya investor saat ini di Amerika Serikat itu tidak terlalu percaya naruh uangnya di bank. Deposito mungkin pilihannya sekarang adalah bill atau obligasi jangka pendek Amerika Serikat. Itu sih dikala suku bunganya naik, dan juga obligasi jangka panjang ya. Jadi bank menurut saya belum menjadi salah satu tempat
mereka yang bikin orang-orang di sana itu aman, merasa nyaman lah teman-teman pegang aset. Sehingga kesulitan likuidasi ini masih sangat-sangat berbahaya buat perbankan. Terus juga dideteksi ada arus keluar nih dari 7 whales yang sangat besar di koin ARB. Jadi hati-hati yang pegang Arbitrum karena ada tekanan jual pastinya dari banyak sekali investor besar. Ya, kita udah posting kemarin juga. Kemudian ini ada sebuah analisa dari CryptoCon, teman-teman. September secara historis merupakan bulan yang sangat buruk bagi Bitcoin. Itu faktanya. Oktober secara historis sangat bullish. Tapi mungkin bulan November akan membawa perubahan yang kami perlukan sesuai dengan kinerja kami sejak tanggal separuhnya. Tepatnya tanggal 20 November, harga tertinggi lokal telah berbaris dengan baik sejauh ini. Dan sekarang dijadwalkan untuk harga adalah periode sideways yang panjang. Mungkin ada sedikit penurunan lagi. Kedua, siklus separuh sebelumnya diluncurkan pada waktu yang sama. Akumulasi 2 bulan lagi. Itu saja. Ini sumbernya dari Telegram CoinCon. Jadi intinya dari data ini menunjukkan bahwa secara historis pergerakan Bitcoin itu memang kurang begitu bagus di bulan September. Dan di bulan Oktober biasanya akan sangat bullish, teman-teman. Tapi belum berarti Bitcoin bakalan rally gila-gilaan sampai akhir tahun ya. Melainkan mulai rally biasanya mulai di bulan Novembernya. Itu, jadi Oktober kemungkinan akan ada naik, tapi mungkin akan sedikit koreksi di awal November. Terus di 20 November, kisaran tanggal segitulah. Pasti nggak pasti ya tanggalnya. Pasti nggak pasti. Kemungkinan nggak pasti tanggalnya tanggal 20, tapi bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Teman-teman, diprediksi tanggal sekitaran tanggal 20 November, setelah itu market akan mulai masuk ke fase bullishnya lagi. Dengan beberapa pertimbangan juga, ya ini bukan berarti bakalan benar terjadi, tapi kita harus melihat juga gimana kondisi dari perekonomian waktu itu juga. Gitu guys. Kemudian ini ada, ya ini data dari ARK Invest ya, soal kemarin ada akumulasi nih dari beberapa perusahaan capital management. Teman-teman dari Abras Capital masuk ke Bitfinex, kemudian juga ada dari Trading Jam masuk ke Binance. Jadi ada kayak apa ya, ini mungkin penjualan ya bisa dibilang ya. Penjualan karena masuknya ke exchange, teman-teman. Itu terus kalau kita lihat dari beberapa data juga, likuiditas dari aset digital terus menurun ya, tergerus, teman-teman, mengering lah istilahnya. Karena memang volume dari on-chain menunjukkan volume saat ini memang dalam posisi yang sangat-sangat rendah. Jadi belum merupakan sentimen yang cukup oke, teman-teman. Ethereum turun menjadi, nah ini yang kemarin ya, Ethereum turun menjadi harga 1540 pertama kalinya sejak 12 Maret. Dan bertepatan dengan pergerakan stagnan dari Ethereum. Jadi ini penurunan rata-rata usia dolar yang terus menurun, sementara harga turunnya merupakan tanda kapitulasi yang menandakan terjadinya pembalikan. Jadi bisa dibilang penurunan harga yang terjadi pada Bitcoin kemarin itu sedang dihitung lagi nih, teman-teman, lagi dikapitulasi. Ya kan, apakah penurunan ini bisa dibilang menjadi sentimen negatif atau justru bagaimana? Karena kalau kita lihat juga dari volume cenderung lemah, teman-teman. Saat ini sih indikasinya adalah holder itu masih tetap pegang barang. Sementara yang jualan, yang panikan yaitu spekulan, trader-trader jangka pendek. Itu sih, jadi menurut saya masih cukup aman lah buat market. Kemudian data dari OPEC. Nah, kemarin kan kita dapat data soal ini ya. Kalau teman-teman tadi kita dapat inventory dari OPEC ya, OPEC monthly report. Saudi itu masih dalam apa namanya, dalam ininya mereka nih, dalam keputusannya mereka bahwa mereka akan tetap melakukan pengurangan produksi minyak. Pengurangan produksi minyak yang dilakukan oleh Saudi ini tentunya membuat kelangkaan makin lama makin berpeluang untuk harga minyak menguat lagi, teman-teman. Jadi ya salah satu sinyal lah, teman-teman, hati-hati kalau minyak masih berpeluang untuk naik. Akhirnya Mesari meluncurkan apa namanya, update ya soal jumlah dana yang dimiliki oleh FTX. Ini kita dapat datanya dari Mesari kemarin. Ternyata mereka dari FTX sendiri pegang paling banyak adalah Solana, APT, Aptos,
Terus ada Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Tron, Matic, XRP, dan BNB. Teman-teman, jadi ini total aset yang dimiliki dan tentunya rumor perihal withdrawal yang akan dilakukan tanggal 13 itu belum terkonfirmasi sih sebenarnya. Tapi at least dari Messari udah dapat data-data yang valid, teman-teman. Jadi bisa dipercaya sih data dari Messari ini. Dan apakah potensi likuiditas atau likuidasi di hari Rabu? Nggak ada yang tahu pasti, karena kemarin sumbernya memang belum terkonfirmasi jelas. Kalau iya, berarti harusnya hari ini mereka akan melakukan likuidasi. Kita nggak tahu, teman-teman. Nah, ini ada wawancara dari Gary Gensler, katanya kripto itu full of fraud and abuse. Ya, lagi-lagi dia masih hawkish sama kripto ya, teman-teman. Jadi itu dari beberapa news, semoga nangkap semua, teman-teman. Sekarang kita akan lihat gimana dari teknikalnya. Bitcoin kemarin bergerak sangat volatile kalau menurut saya. Setelah Bitcoin dapat tekanan jual ke level supportnya di kisaran 25.000, Bitcoin langsung mantul tinggi lumayan, teman-teman. Naik ke 26.500. Tapi akhirnya Bitcoin udah mulai terkoreksi, sekarang ada di kisaran harga 26.100. Gimana nih, apakah Bitcoin menarik atau nggak buat sekarang? Kalau dari saya pribadi, menurut saya paling penting sih untuk melihat gimana data dari kondisi dari CPI nanti malam. Nanti malam ini bakalan sangat-sangat volatile. Takutnya kenaikan dari Bitcoin ini adalah spike sesaat untuk melakukan likuidasi banyak trader yang short ya, teman-teman. Selain itu juga kemarin memang sebuah respon yang diambil oleh Bitcoin naik disebabkan karena posisi dari dolar yang mengalami pelemahan. Kemarin dolar ada sedikit bantingan, teman-teman, dari sebelumnya diperdagangkan di kisaran 105, turun menjadi 104,5. Dolar ini adalah mata uang yang melawan banyak sekali aset lain, termasuk saham, emas, kripto pun juga dilawan sama dolar. Jadi dolar sendiri nih, sementara aset-aset lain ini ibaratnya kayak bersatu gitu. Susah banget buat mengalahkan dolar. Makanya kalau dolarnya turun, aset-aset yang lain kemarin justru malah dapat momentum untuk naik. Oh, yang naik cuma Bitcoin, teman-teman. Sementara S&P 500 kemarin merah ya, 0,5%. XAU juga turun 0,47%. Yang bullish Bitcoin aja kemarin lumayan lah, teman-teman. Mungkin ada yang sempat beli kemarin di harga 25.000 ya kan, cicil beli karena kita juga nggak tahu pasti nih Bitcoin bakalan bottom di mana di bulan September ini. Hopefully sih segera ya. Apakah Bitcoin bakalan lanjut turun atau enggak? Ya itu bisa dilihat dari data inflasi nanti. Kalau data inflasinya naik, dolar bakalan naik lagi, teman-teman. Si bullish si dolar. Tapi kalau inflasinya ternyata turun, apalagi turun di bawah ekspektasi, nah itu bisa jadi sentimen bagus buat market. Jadi gitu sih, untuk lebih jelasnya kita lihat aja nanti malam gimana. Kalau dari saya sih nggak mau tebak-tebak buah manggis ya. Mendingan cari aman aja karena saya tahu penonton channel ini ada yang udah senior, ada juga yang masih baru, takutnya bikin orang FOMO, nanti tiba-tiba masuk, ya itu nanti maki-maki di kolom komentar ya. Semoga sih semua udah pada dewasa ya, teman-teman. Udah pada bisa menyikapi bahwa setiap analisa itu pasti ada probability untuk gagal, untuk salah. Jadi wajib untuk cross check lagi nih, teman-teman. Jangan asal percaya, jangan asal dengar informasi langsung ambil keputusan. Harus teman-teman pertimbangkan lagi dari aspek yang lain. Makanya kita coba untuk selalu bahas dari segi news sama dari segi teknikalnya seperti apa. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ya gitu sih, sementara dari market, saya rasa wait and see dulu. Bitcoin akan naik atau enggak, itu ditentukan sama data dari CPI nanti malam. Mungkin juga belum tentu juga, teman-teman, nanti malam akan ada penentuan. Bisa jadi nunggu besok, karena besok ada data PPI lagi nih. Data inflasi juga, tapi dari sudut pandang produsen. Jadi gitu aja sih buat Bitcoin ya. So far masih cukup oke lah pergerakan dari Bitcoin, ada di 26.100. Kalau kita lihat dari jangka pendek ya, ini mungkin jangka pendek pergerakan dari Bitcoin lumayan bagus, volume perdagangannya kemarin sangat tinggi. Kemudian smart money juga oke di market, cuman ini belum konfirmasi bullish ya teman-teman. Smart money-nya masih sedikit lah, masih sedikit, jadi masih ada potensial untuk fake out aja bisa terjadi pada market. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Bitcoin akan lanjut bullish atau enggak? Silahkan kasih pendapat kalian di kolom komentar. Jadi dari saya gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman boleh langsung tulis di kolom komentar. Itu aja guys, akhir kata saya Andre, makasih.